Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang manfaat batang pisang. Apakah Anda sudah tahu batang pisang? Ada orang ngomong batang pisang, ada orang juga ngomong pohon pisang, sama saja ya. Ternyata teman-teman, setelah diteliti teman-teman, dan saya juga membuktikannya, kebetulan ya di rumah saya itu menanam cabai ya. Sumber NPK itu ada dua teman-teman, sepengetahuan saya. Barangkali teman-teman lebih menguasai tentang sumber NPK, tolong diluruskan. Yang sepengetahuan saya, sumber NPK itu yang pertama adalah dari bahan kimia. Itu banyak orang yang sudah tahu kalau NPK itu dari bahan kimia. Dan juga NPK itu dari batang pisang, salah satunya di video ini yang saya akan bahas teman-teman ya. Jadi yang namanya tanaman, semua tanaman itu butuh namanya NPK. Apakah Anda tahu tentang NPK itu? Apa sih NPK itu? Mari teman-teman, akan saya bahas. NPK adalah singkatan dari nitrogen, yang N, fosfor P, dan kalium K. Ketika unsur ini adalah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh semua tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa sih fungsi NPK itu? Nah teman-teman ya, apa sih fungsi NPK itu? Mari simak baik-baik teman-teman, tonton sampai dengan selesai ya, supaya Anda itu tidak gagal paham, terutama bagi Anda yang suka tanaman, terutama petani. NPK adalah, yang silahkan tadi, apa fungsinya NPK? Fungsi NPK adalah untuk membantu tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik, terutama pada bagian daun dan batang. Nitrogen juga berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian fosfor. Apa fungsi fosfor itu? Fungsinya untuk membantu tanaman dalam proses fotosintesis dan respirasi. Fosfor juga berperan dalam pembentukan akar dan batang yang kuat. Kemudian kalium. Apakah Anda sudah tahu kalium? Apa fungsinya kalium itu? Fungsi kalium adalah membantu tanaman dalam proses fotosintesis dan respirasi. Kalium juga berperan dalam pembentukan buah dan biji. Jadi ini teman-teman fungsi NPK itu. Terus manfaatnya NPK itu apa? Nah, NPK juga ada manfaatnya teman-teman. Satu, meningkatkan pertumbuhan tanaman. NPK juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan cara memasuk nutrisi yang dibutuhkan. Yang kedua, manfaat NPK tersebut meningkatkan hasil panen. NPK juga dapat membantu meningkatkan hasil panen yang banyak dengan cara memasuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Kemudian apalagi fungsi NPK atau manfaat NPK berikutnya, yaitu meningkatkan kualitas. Jadi tanaman tidak mudah rusak atau busuk buahnya, maksud saya. NPK juga dapat membantu meningkatkan kualitas tanaman dengan cara memasuk nutrisi yang dibutuhkan. Sumber NPK itu yang tadi saya bilang teman-teman, sumber NPK itu ada dua teman-teman. Yang pertama, pupuk kimia. Pupuk kimia adalah sumber NPK yang paling umum digunakan orang, terutama petani-petani. Itu tidak sedikit, dari Sabang sampai Merauke menggunakan NPK dari bahan kimia. Kemudian pupuk organik. Nah, di sini teman-teman, jadi pupuk organik juga termasuk NPK, sumber NPK yang berasal dari bahan-bahan alami seperti kompos, kotoran hewan, dan ini teman-teman, pohon pisang. Jadi masuk dalam pohon pisang tersebut yang sudah busuk. Kemudian tanah yang subur. Tanah yang subur juga mengandung NPK teman-teman. Tanah yang subur dapat menjadi sumber NPK alami bagi tanaman. Jadi di sini teman-teman, sumber NPK itu yang pertama dari bahan kimia, yang kedua dari organik, dan yang ketiga dari tanah yang subur. Intinya teman-teman, sumber NPK itu ada dua, dari kimia dan organik. Itu banyak orang mengetahuinya seperti itu. Ternyata di sini sumber NPK itu ada tiga: pupuk organik, pupuk kimia, dan tanah yang subur.
Terus bagaimana cara menggunakannya teman-teman? Cara menggunakan ancuri dengan golok ya selembut mungkin teman-teman, supaya mengapa? Selembut mungkin, sekecil mungkin, sekecil-kecilnya, supaya nanti cepat busuk dan cepat kering. Sehingga kalau cepat busuk dan kering nanti cepat diserap oleh akar-akar tanaman cabai teman-teman. Ini bukan kata siapa-siapa. Saya sudah membuktikannya sendiri. Alhamdulillah teman-teman, ketika cabai mahal saya tidak membeli cabai. Nah begitu teman-teman. Sekali lagi, ketika cabai mahal saya tidak membeli cabai. Saya di pekarangan rumah, di sebelah rumah saya, tanahnya tidak begitu luas, saya manfaatkan menanam cabai. Batang pisang teman-teman saya tidak membeli ya, ngambil punya tetangga. Tapi mungkin gak apa-apa kan, itu sama tetangga kan batang pisangnya itu dibuang teman-teman, sampah, saya ambil saja, tidak bilang juga tidak apa-apa. Karena kan dibuang teman-teman, daripada dibuang saya manfaatkan untuk tanaman cabai. Alhamdulillah teman, itu benar-benar merah dan sehat. Tentunya kalau cabai itu benar-benar tua merah, itu nutrisinya sangat tinggi sekali. Makanya saya setiap makan itu ngambil satu memakannya. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Silahkan Anda mencobanya teman-teman, supaya tidak membeli cabai lagi. Mari kita belajar cara menanam cabai yang baik itu bagaimana. Saya melakukan riset penelitian sendiri teman-teman. Ternyata menanam cabai itu mudah-mudah gampang dan gampang-gampang susah. Ternyata penuh kesabaran teman-teman. Alhamdulillah hasilnya yang seperti ini, yang seperti di gambar ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempunyai kegiatan, silahkan dicoba teman-teman, supaya tidak membeli cabai lagi. Silahkan ditanam di pot boleh. Misalkan Anda punya 5 pot, kan lumayan nggak teman-teman, tidak membeli cabai lagi kalau menurut saya, karena buahnya itu banyak dan padat. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.